Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Sehat semua? Sehat. Alhamdulillah. Semoga kita sehat jasmani dan rohani ya. Ya, sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita membaca doa. Ya, doa yang akan dipimpin oleh ketua kelas kita, Pandi ya. Silakan Ananda Pandi ke depan. Sudah siap, Bro? Sebelum kita belajar, ada baiknya kita berdoa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya ya Allah, tambahkanlah ilmu kami dan berikanlah pengertian yang baik. Amin. Ya, terima kasih pada Nanda kita Pandi yang telah memimpin doa pada pagi hari ini. Semoga kita sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian kita melanjutkan dengan lagu wajib nasional ya sebelum kita belajar. Nampak anak-anak? Ya, teknya sudah ada, ikuti. Dan untuk memimpinnya silakan Ananda Fitri ya, ke depan. Dan untuk Ananda semua berdiri. Silakan berdiri. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bersama. Iya. Silakan Ananda Fitri, yang lain duduk. Dah?
Seterusnya Ibu cek dulu ya kehadirannya hari ini. Yang pertama Nanda Zaira. Hadir. Sehat Zaira? Alhamdulillah. Ada makan pagi? Iya. Kemudian Andanda Anggun. Hadir juga ya. Mila? Hadir. Pandi? Hadir. Ada makan pagi? Ada? Ada sholat subuh? Ada, iya. Kemudian Melinda hadir juga. Tania hadir. Magiza hadir. Ada makan pagi Magiza sebelum ini sekolah? Ada. Ya, Muhaimin hadir. Kemudian Ananda Lisa hadir. Ada sholat subuh tadi? Ada pamitan sama orang tua? Ya, kita harus pamit dulu ya sebelum berangkat sekolah. Salam dulu dengan orang tua. Kemudian Ananda Moza hadir. Irwan hadir juga. Melani, ada makan pagi, sarapan pagi? Ada. Sholat subuh ada? Iya. Kemudian Fitri hadir. Naila. Yang terakhir Fania hadir. Ya, hadir semua ya? Alhamdulillah. Hadir semua, rajin-rajin semua ya, kelas 8 untuk mengikuti pelajaran kita pagi hari ini. Ya, sebelum belajar, tolong cek sampahnya. Ada enggak? Yang ada silakan ambil, letakkan di tempat sampah. Ya, biar jangan kotor. Ada piket pagi tadi? Ada, ya kita harus rajin piket sebelum kita belajar. Kita cek dulu kelas kita udah bersih apa enggak, ya. Jangan lupa kemudian sarapan pagi sebelum berangkat, dan jangan lupa sholat, ya. Kemudian hari ini hari apa ya? Rabu. Tanggal 18 bulan berapa? 12 tahun 2024. Ya. Jangan enggak tahu lagi ini ya. Tanggal. Ya, kita cek dulu baju. Ada enggak yang keluar? Harus rapi. Dari rumah harus rapi. Ini ada lagi yang keluar bajunya. Dah, rapi semua ya? Ya gitu. Sekolah harus rapi. Yang laki-laki harus pakai minyak rambutnya. Ya. Dan kemudian ya sebelum kita belajar kita ice breaking dulu ya. Ya, ice breaking dulu, silakan berdiri. Yang sama yang minggu kemarin ya. Konsentrasi ya. Ikut suara ibu, bukan gerakan ibu ya. Dah. Ke depan. Ke atas. Ke bawah. Ke atas. Ke depan.
Ke atas. Ke bawah. Iya. Sudah konsentrasi ya. Sudah baik konsentrasinya untuk belajar hari ini. Ya, silakan duduk lagi. Sudah konsentrasi. Kemudian sebelum kita lanjut pelajaran kita, ada yang ingat pelajaran yang lalu? Ya, silakan, Mila. Apa itu? Ya. Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi, menurunkan air hujan dari langit. Lalu dengan air hujan itu dia menurunkan berbagai buah-buahan sebagai rezeki. Dia juga telah menundukkan kapal bagimu agar berlayar di lautan dengan kendali. Dia pun telah menunjukkan sungai-sungai tadi. Ya. Ada lagi? Ya, silakan, Isa. Arti dari surah Ibrahim ayat 32. Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi, menurunkan air hujan dari langit. Lalu dengan air hujan itu dia mengeluarkan berbagai buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Dia juga telah menundukkan kapal bagimu agar berlayar di laut dengan kehendaknya. Dia pun telah menundukkan sungai-sungai bagimu. Iya. Berarti masih ingat ya pelajaran yang telah lalu. Kemudian kita masuk pelajaran kita untuk minggu ini ya. Masalah ya, masalah iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebelum kita masuk materi, baiknya Ibu baca tujuan dari pembelajaran kita hari ini, yaitu yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan makna iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan perbedaan kitab dan suhuf ya. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan kitab-kitab yang wajib diimani ya. Seterus yang keempat, peserta didik dapat menjelaskan isi pokok kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, peserta didik dapat menjelaskan rasul yang menerima kitab. Seterusnya, peserta didik dapat menjelaskan cara beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Berarti 6 ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang harus kita capai ya. 6 ini. Masalah makna iman kepada kitab-kitab Allah, kemudian masalah perbedaan kitab dan suhu, seterusnya masalah kitab yang wajib diimani, seterusnya isi pokok kitab-kitab Allah, dan yang kelima rasul-rasul yang menerima kitab, seterusnya yang keenam cara beriman kepada kitab-kitab Allah ya. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Kemudian kita masuk arti iman kepada kitab-kitab Allah. Ya, coba silakan yang membaca. Ya, Tania, silakan Ananda Tania baca apa itu? Bukan. Itu arti iman. Ya, yang itu baca dulu. Tuh.
Yang di depan bisa dibaca dak? Arti iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Artinya meyakini dan membenarkan terhadap kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada para nabi dan rasulnya, iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala meliputi dari beriman kepada seluruh kitab Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan sebelum Al-Qur'an, yaitu Taurat, Zabur, Injil, dan Suhuf. Iya. Suhuf ya. Ada yang bisa perbedaan kitab dan suhuf? Apa perbedaan kitab dan suhuf? Ada? Tunjuk tangan. Silakan. Siapa yang bisa? Ya, Melinda. Perbedaan utama antara kitab dan suhuf terletak pada kompleksitas, struktur, dan bentuk penyampaian wahyu, di mana kitab cenderung lebih lengkap dan terstruktur, sedangkan suhuf lebih sederhana dan terbatas. Ya, berarti perbedaan kitab dan suhuf tadi adalah kitab itu terstruktur, ya. Sedangkan suhuf lembaran belum dibukukan, selembar-selembar, ya. Masa itu ada itu ditulis di pulpa kurma, ya. Masa zaman Nabi dulu itu suhuf. Belum dibukukan seperti buku Injil, kitab Injil, kitab Taurat, Zabur, dan Al-Quran. Belum dibukukan seperti itu, masih berserak, ya, selembar-selembar. Nah, itu perbedaan kitab dan suhuf. Ngerti itu? Mengerti. Ya, tadi sudah dibaca oleh teman kita Tania masalah iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa itu iman kepada kitab Allah? Siapa yang bisa? Iman kepada kitab-kitab Allah. Apa tadi? Ya, tunjuk tangan. Silakan, Mila. Apa itu iman kepada kitab Allah? Iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala artinya meyakini dan membenarkan terhadap kitab yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan rasulnya. Iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala meliputi beriman kepada seluruh kitab Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan sebelum Al-Qur'an, yaitu Taurat, Zabur, Injil, dan Suhuf. Iya, itu beriman kepada kitab Allah, ya. Meyakini, ya. Meyakini, kemudian membenarkan terhadap kitab yang diturunkan oleh Allah. Kita harus meyakini, ya. Itu pengertian dari iman kepada kitab Allah. Kemudian adapun nabi yang telah menerima wahyu berupa suhuf adalah sebagai berikut. Coba Ananda Pandi baca. Adapun nabi yang telah menerima wahyu berupa suhuf adalah, baca apa? Nabi Adam alias salam. Jangan, tidak bisa sebut Nabi Adam alias kemudian kedua alias salam. Nabi Sid alias salam. Kemudian Nabi alias salam. Kemudian keempat iya, jangan, tidak bisa apa itu AS, ya. Aku saya, apa itu AS? Alias salam.
Kemudian ada lagi tuh SWT. Nah, apa itu SWT? Jangan keselio menyebutnya kayak ya, subhanahu ta'ala. Kalau Nabi Muhammad apa? Nabi Muhammad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harus tahu beda. Mungkin yang AS ini enggak pernah ya. Pernah dibaca nih AS. Berarti enggak pernah ini. Alias salam namanya tuh. Sebutannya ya. Kalau ada yang ini, kalau ada nama Nabi AS yang belakang itu alias salam. Kalau yang lain saya enggak tahu ya. Pokoknya ada nama Nabi yang di depan, ada AS-nya alias salam. Cuma Nabi Muhammad lah yang beda ya. Karena Nabi Muhammad itu selain Nabi juga Rasul. Ya, harus ada beda. Kalau ini cuma Nabi. Tidak termasuk Rasul. Itu beda ya. Ngerti itu? Ya, selanjutnya masalah adapun kitab yang wajib kita imani ialah siapa lagi nih yang mau ini? Silakan tunjuk tangan. Ya, Zaira. Apa? Zaira. Adapun kitab-kitab yang wajib kita imani ialah kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, kitab Al-Quran. Iya, ada berapa? Ada 4. Ada 4. Nah, jangan kita tahu cuma kitab Al-Quran. Padahal ada lagi kitab yang lain ya. Ada kitab Taurat, ada kitab Zabur, ada kitab Injil. Dan kitab-kitab ini harus kita imani. Kenapa? Kitab yang 4 ini semuanya ajarannya baik ya. Tidak ada yang menjerumuskan kita. Cuma Al-Quran ini khusus untuk umat Islam ya. Kemudian kita lanjut lagi. Ya, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi siapa? Nabi Daud. Ya, kemudian kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Nabi Musa. Kita harus tahu ya, yang menerima wahyu dari Allah yang 4 tadi, surat yang 4 tadi. Kemudian ada lagi isi pokok kitab Taurat dikenal dengan 10 hukum atau 10 firman yang diterima Nabi Musa. Jangan lupa Musa alias salam. Coba baca. Anggun, silakan. Nih, isi pokok kitab Taurat. Silakan baca. Pokok kitab Taurat dikenal dengan 10 hukum dan Ya, kalau enggak bisa bahasa Inggris langsung aja nih firman yang diterima Nabi Musa sebagai berikut. mengakui keesaan Allah. Kemudian Karena Allah SWT tidak dapat diserupai dengan makhluk. Larangan menyebut Allah SWT dengan sia-sia. Memuliakan hari Sabtu, menghormati ayah dan ibu. Larangan lulus sesama manusia. Larangan berzina, larangan mencuri, larangan menjadi saksi yang berdusta. Larangan memiliki keinginan untuk menguasai hak orang lain. ya, itu isi pokok dari kitab Taurat tadi ya.
Kemudian kita lanjut lagi. Kitab, oh bukan ini. Kitab Injil dulu ya. Al-Quran itu yang terakhir. Nah, kitab Injil. Diturunkan kepada Nabi siapa kitab Injil nih? Nabi Isa ya. Ya, Nabi Isa alias salam. Jangan lupa ya, alias salamnya. Itu yang dikasih Allah ya, pangkatnya. Sama yang sekarang itu SPD, MPD, nah gitu ya. Kemudian kitab Injil, di dalam kitab Injil berisi ajaran sebagai berikut. Ya silakan Ananda Fitri, baca nih kitab Injil. Nampak dah? Nampak jelas? Ya silakan, apa itu kitab Injil? Injil berisi sebagai berikut. Satu, perintah untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak bisa nyebut SWT. Jangan kamu bilang ini Allah SWT. Nggak ada Allah SWT ya. Tulisannya aja disingkatkan. Tapi bacanya Subhanahu. Coba Pit. Tadi Subhanahu. Ya silakan kedua. Tiga. Menghapus hukum dalam kitab Taurat yang tidak sesuai dengan keadaan zaman. 4. Menjelaskan bahasa bahwa kelak akan datang kembali setelah Nabi alaihissalam. Nabi Muhammad apa? Sallallahu alaihi wasallam. Kita menyebut enggak usah terburu-buru. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini terburu alias salam, alias salam. Alias salam. Sallallahu alaihi wasallam. Ya. Itu masalah kitab Injil. Dan yang terakhir adalah kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran ini diturun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya, Nabi yang terakhir, Nabi akhir zaman, ya. Ini adapun isi pokok Al-Quran. Ya, coba siapa lagi nih? Magiza. Coba baca nih Magiza, bisa tak? Nah. Silakan Ananda Magiza. Adapun isi isi pokok Al-Quran yaitu akidah atau keimanan ya. B. Ibadah dan muamalah. 3. C apa nih? Ya. D. Tarik. Apa itu tarik? Nih. Sejarah. Kemudian F. Dasar-dasar ilmu pengetahuan. Itu aja enggak bisa dibaca. Ya, udah jelas ini nak? Jelas enggak? Jelas. Atau mau pakai kacamata? Ya, sama dengan ibu nih, pakai kacamata. Jelas ya? Ada pertanyaan? Enggak, kita lanjut. Karena nanti ada diskusi ya. Kita diskusi lagi. Kemudian selanjutnya
isi pokok kitab Allah Subhanahu wa taala. Ada berapa nih? Ada berapa? 5. Ada 5 ya, isi pokok dari kitab-kitab. Maksud kitab-kitab di sini itu yang 4. Kitab yang 4 bukan kitab Al-Qur'an saja ya. Nah, ini isi pokoknya, isi intinya. Nah, ini ada 5. Yang pertama ada akidah, kemudian syariat, kemudian akhlak, janji pahala, dan ancaman siksa kepada umat manusia. Itu terdapat dari 4 ini ya. Kemudian kisah umat terdahulu, terdapat juga di dalam 4 surat ini ya, kisah umat terdahulu. Ada itu tadi 3 ya sebelum Al-Quran tadi. Yang pertama tadi Taurat, Nabi siapa tadi? Taurat? Nabi Musa. Zaman Nabi Musa ya. Kemudian ada lagi kitab Zabur. Itu? Nabi Daud. Nah, ada itu yang terdahulu ya, kisah atau tentang ilmu yang perlu dikembangkan oleh manusia. Kisah umat yang terdahulu. Ngerti tuh? Ngerti. Selanjutnya kita lanjut lagi. Cara beriman kepada kitab Allah. Yang pertama apa tuh? Meyakini dengan sepenuh hati. Apa maksudnya? Yakni bahwa kata-kata Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh para rasul itu benar-benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ya, benar, kita harus meyakini ya, kitab itu diturunkan kepada Nabi ya untuk umatnya masing-masing. Ya. 4 kitab itu, 4 nabi tadi berarti 4 umatnya. Yang terakhir itu Nabi Muhammad ya, umat Nabi Muhammad, yaitu termasuk kita. Harus yakin ya. Kemudian selanjutnya membenarkan Terhadap adanya kitab. kita membenarkan adanya kitab yang 4 itu ya. Apa maksudnya itu? Adanya kitab Allah berarti sedikit pun dalam hatinya terhadap kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yang telah diturunkan kepada para nabi dan rasulnya. Iya, itu kita membenarkan ya. Kemudian selanjutnya memahami kandungan kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang artinya apa? Apa nih? Pedoman hidup artinya Akan menjadi benar dalam menjalani hidup. jika berpedoman pada kitab Allah Subhanahu wa taala. Kita harus berpedoman ya pada kitab yang 4 itu. Kemudian apa? Mewujudkan Sikap dan tindakan dalam kehidupan sehari-hari. Apa maksudnya itu? Jika Al-Quran dengan sepenuh hati berarti sudah termasuk mengamalkan isi kandungan kitab-kitab sebelumnya, karena semua sudah disempurnakan di dalam Al-Quran. Apa maksud disempurnakan dalam Al-Quran tadi? Berarti ajaran kitab yang 3 tadi ya, maka sudah dimasukkan semua dalam Al-Quran. Sudah akidah ya, kemudian syariah, kemudian akhlak, kemudian sejarah tadi ya, dan kisah yang terdahulu itu sudah lengkap di dalam
Quran. Ya, lengkap dari kisah tadi tiga kitab tadi. Ada kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil. Ya, dan terakhir yang melengkapi yaitu kitab Al-Quran. Nah, lah lengkap di kitab Al-Quran. Makanya itu menjadi pedoman ya hidup kita dalam kehidupan sehari-hari. Akhlak tadi apa tadi? Akidah yang pertama tadi. Masalah keesaan. Ya, kita mengesahkan Allah. Kita tidak boleh menduakan Allah. Seperti apa menduakan Allah? Percaya selain Allah. Sama dengan dukun. Ya, oh jodohku ditentukan oleh dukun. Nah, enggak. Ya, berarti tidak mengesahkan Allah. Berarti sudah menduakan Allah. Ya, tidak boleh itu. Kemudian yang kedua tadi apa? Setelah akidah, akhlak. Syariah apa akhlak? Ya, syariah ya. Maksudnya apa itu? Syariah itu hukum. Hukum dalam Al-Quran. Oh, seorang berzina, hukumannya apa? Ya, itu ditentukan dalam syariat. Udah ada juga diatur dalam Al-Quran. Kemudian contohnya lagi, berdusta atau melawan kepada kedua orang tua itu sudah diatur juga. Apa sanksi dari orang yang telah melawan kedua orang tua, yang telah melahirkan, apalagi ibu ya, melahirkan kita ke dunia tanpa orang tua, terutama ibu, kita tidak akan dilahirkan ya ke atas dunia ini. Nah, makanya jangan sekali-kali kita melawan terhadap orang tua. Nah, itu termasuk tadi ya syariah, hukum. Apa hukumnya? Kita jelas kita masuk neraka. Di atas dunia pasti akan dinampakkan juga ya. Di atas dunia akan dinampakkan juga hukumannya. Ya, contoh sepertinya mata bisa buta. Nah, nggak ada apa-apa, kok mata saya buta. Nah, itu kena hukuman dari Allah, memperingatkan kita ya. Jangan sekali-kali melawan kepada orang tua. Contohnya apa lagi? Masalah maling kundang. Tahu kan? Kisah maling kundang menjadi batu karena tidak mengakui ibunya. Nah, itu belum lagi di akhirat. Di dunia sudah dapat azab. Ya. Nah, jangan sekali-kali melawan kedua orang tua. Apapun salah orang tua, jangan kamu sekali-kali menyalahkan orang tua. Orang tua tidak mungkin ya menyuruh anaknya terjerumus. Pasti mau yang terbaik. Ya, itu ya masalah tadi syariat. Kemudian yang ketiga baru akhlak. Apa maksud akhlak di sini? Nah, itu contohnya kita terhadap guru bagaimana akhlaknya. Ya. Kemudian terhadap teman bagaimana? Terhadap kedua orang tua bagaimana? Ya. Nah, itu akhlak. Kemudian sejarah tadi ya. Sejarah. Nah, sejarah kita harus juga mengetahui sejarah para nabi ya, kisah-kisah para nabi. Dan kemudian apa tadi? Oh, masalah hukuman ya yang diberikan kepada kita. Ya, perbuatan baik atau buruk, perbuatan kita akan dihukum. Ya, dikasih hukuman oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti itu? Ya. Kemudian nah, siapa yang bisa baca nih?
Melani. Coba Melani. Menjadi generasi yang mencintai Al-Quran. Tidak ada alasan selaku generasi muslim untuk tidak mencintai Al-Quran. Karena penuh inspirasi yang menuntun ke arah kebaikan. Cara menampilkan sifat mencintai Al-Quran sebagai kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan membaca Al-Quran secara rutin, memahaminya dan mengamalkan isinya dalam kehidupan sehari-hari. Iya. Tuh ya, menjadi generasi yang mencintai Al-Quran. Kemudian ciri-ciri generasi cinta Al-Quran. Nah, ini ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. 5 ya. Coba Muhaimin baca. Ciri-ciri generasi cinta Al-Quran. Memiliki kemauan kuat untuk senantiasa membaca dan mengetahui isi kandungan Al-Quran. B. Senantiasa merasa tenang dalam hatinya setelah membaca Al-Quran, sebab ada hubungan hati, perasaan, dan sikap terhadap yang dicintai yakni Al-Quran. C. Dapat menjadikan Al-Quran sebagai sahabat hati yang ikut waktu menjaga dan untuk senantiasa menjaga diri dan kebaikan. Terus. Menjadikan nilai-nilai Al-Quran sebagai pendorong dan inspirasi dalam meningkatkan kualitas keilmuan dan menjadi dakwah oleh mereka. Rela berkorban untuk kemuliaan Al-Quran dan menjadikan penonton dalam kehidupan sehari-hari sehingga menjadi pribadi yang santuan dan menghargai Sesama ya. Ya, itu generasi pencinta Al-Quran. Ciri-ciri generasi cinta Al-Quran ya. Kemudian hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, jelas tuh. Pertama, ya silakan apa? Mengetahui perhatian dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap para hambanya dengan menurunkan kitab kepada umat manusia sebagai petunjuk. Iya, itu ya hikmahnya yang pertama. Kemudian kedua, mengetahui syariat dan pedoman hidup yang diperintahkan Allah ya, itu yang kedua hikmah. Kemudian yang ketiga, hidup menjadi lebih terarah dan tidak tersesat dalam menjalaninya. Itu hikmah dari iman kepada kitab-kitab Al-Quran. Ya, untuk selanjutnya lebih jelas lagi kita diskusikan lagi ya. Kelompok sudah dibagikan menjadi 4 kelompok. Kelompok Taurat, kelompok Zabur, Injil, dan Al-Quran. Ada 4 kelompok. Ini saya bagikan tugas-tugasnya setiap kelompok. Dan setiap kelompok nanti akan menampilkan hasil diskusinya di depan kelas ya. Ini untuk kelompok Taurat. Mana? Kelompok Taurat. Kemudian Zabur. Kita Injil dan Al-Quran. Ya, itu sudah Ibu bagikan tugas masing-masing setiap kelompok. Dan kelompoknya ya kita bagikan lagi ini. LKBD, silakan diskusikan, nanti hasil diskusinya
ditampilkan di depan kelas. Silakan dikerjakan, diskusikan. Ya, ini pertanyaannya. Kan udah ada materi kita tadi ya, materi kita tadi sudah Ibu jelaskan. Sekarang kalian diskusikan masalah yang ada. Kalian pecahkan masalah yang ada. Apa masalahnya dan penyelesaian masalah. Silakan. Yang tidak bisa ditanyakan sama Ibu. Tuliskan, nanti hasil kelompoknya ditampilkan. Ya, yang ini nanti ditampilkan ya. Silakan diskusikan dulu. Ini masalah sudah ini Ibu bagikan. Ada yang kurang jelas? Hah? Ngantuk? Pagi-pagi ngantuk? Nah, dituliskan sini. Nanti hasilnya ditampilkan. Ya. Jangan lupa nama kelompoknya dan anggota kelompoknya ditulis. Nah, silakan kerjakan, diskusikan.
Nah, udah bisa. Bisa menyelesaikan masalah. Ciptakan masalah sendiri, dipecahkan sendiri. Ya. Mantuk, Pandi? Nah. Ada mandi tadi? Ada. Bisa? Irwan? Udah dapat jawabannya? Dah, ya silakan. Nih kelompok kitab Injil ya. Kitab Injil ini. Mana? Oh ya. Kelompok Al-Quran ya. Ya, kelompok Al-Quran nih. Udah bisa? Bisa. Alhamdulillah ya. Kelompok Taurat ya. Udah bisa? Bisa ya. Akan lanjutkan kelompok Zabur. Bisa kitab ini? Bisa ya? Ya. Lanjutkan. Magiza, udah makan pagi tadi? Udah, nguap? Lapar? Ngantuk? Hah? Udah? Bisa semangat? Semangat untuk belajar?
Udah nih. Apa masalah Al-Quran. Apa Pandi ketawa? Ada yang lucu? Hah? Udah? Hah? Belum? Ya. Lanjutkan ya. Yang belum lanjutkan. Pak Maimin. Udah cari jawabannya Maimin? Ada. Udah semua? Sudah. Kalau sudah, kita tampilkan ya satu-satu kelompok. Yang pertama tadi kelompok, kita ambil dari kelompok Al-Quran dulu ya. Untuk tampil sudah semua nih? Ya, silakan kelompok Al-Quran yang tampil dulu di depan kelas untuk menyampaikan hasil diskusinya. Silakan kelompok Al-Quran. Yang lain dengar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inilah hasil dari kelompok kami, yaitu salah satu. Sebelum menyampaikan ini, kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Mila dan di samping saya Amdan Bahmaya dari Rahmatan. Setelah saya akan menyampaikan hasil dari kelompok. Beriman kepada Al-Quran adalah rukun Islam yang fundamental bagi umat Islam, yang mengharuskan mereka meyakini bahwa Al-Quran merupakan kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam melalui malaikat Jibril. Al-Quran berfungsi sebagai petunjuk hidup yang lengkap dan komprehensif mencakup aspek ibadah, moral, etika, dan hukum. Al-Quran tidak hanya dianggap sebagai wahyu, tetapi juga sebagai sumber inspirasi dan panduan yang relevan untuk semua aspek kehidupan. Ajaran-ajarannya mendorong umat Islam untuk menjalani kehidupan yang penuh dengan kejujuran, kasih sayang, dan keadilan. Selain itu, Al-Quran menjadi sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah dan memahami hakikat kehidupan. Dengan memahami dan mengamalkan ajaran Al-Quran, seorang muslim dapat membentuk karakter yang baik, meningkatkan kualitas ibadah, dan berkontribusi positif terhadap masyarakat. Oleh karena itu, beriman kepada Al-Quran bukan hanya sekedar keyakinan, tetapi juga merupakan komitmen untuk mengamalkan ajarannya dan kehidupan. Langsung dari kelompok kami, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan duduk kembali. Ya, kita kasih aplaus ya untuk kelompok Al-Quran. Selanjutnya kelompok Injil. Silakan. Kelompok Injil. Tampil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inilah hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu mengenai masalah kitab Injil. Sebelum menyampaikan, kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Melina Sari, Bagisa Agustin. Kitab Injil merupakan salah satu kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Isa alaihissalam yang berisi wahyu, ajaran, dan petunjuk hidup bagi umat manusia. Injil menekankan tema-tema utama seperti kasih sayang, pengampunan, dan keselamatan. Meskipun tidak dibaca sebagai kitab utama dalam Islam, Injil dianggap sebagai bagian dari sejarah wahyu yang penting dan dihormati. Ajaran dalam kitab Injil memberikan nilai-nilai moral yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sepertinya pentingnya kasih kepada sesama, sikap pemaaf, dan berbuat baik. Injil juga menekankan iman sebagai dasar kehidupan. Ia mendorong umat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Hubungan antara kitab Injil dan Al-Quran menunjukkan kesinambungan dalam ajaran-ajaran Tuhan, di mana Al-Quran mengakui Injil sebagai kitab yang diturunkan sebelum dan berfungsi sebagai penyempurna. Dengan demikian, memahami kitab Injil dan mengamalkan ajarannya adalah bagian penting dari beriman kepada kitab-kitab Allah, yang pada akhirnya akan membentuk karakter dan etika seorang muslim dalam kehidupan sehari-hari. Itulah hasil diskusi kami. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan duduk kembali. Ya, baru dua ya yang tampil. Mungkin dari kelompok yang dua tadi ada pertanyaan tidak? Ada. Yang bertanya berarti ya boleh bertanya semua. Nanti yang dua nanti tampil lagi ya. Sekarang silakan, yang dua sudah tampil, mungkin ada yang belum jelas atau ada ingin ditanyakan ke kelompok Al-Quran dan kelompok Injil. Silakan, ada dari kelompok lain untuk bertanya ke kelompok yang dua ini.
Ya, silakan kelompok apa? Sebutkan nama kelompok. Baiklah, kami dari kelompok Taurat ingin menanyakan pada kelompok Al-Quran. Ya, kelompok Al-Quran, silakan. Sebutkan dan jelaskan keistimewaan Al-Quran dibandingkan kitab-kitab suci lainnya. Ya, tampung dulu ya. Pertanyaannya, tulis dulu pertanyaannya. Ya. Kemudian, siapa lagi yang ingin bertanya? Ya, kelompok Zabur. Ya, ingin bertanya kemana? Ke kelompok Injil. Ya, silakan. Sebutkan nama kelompoknya. Apa pertanyaannya? Baiklah, kami dari kelompok Zabur akan menanyakan ke kelompok Injil. Jelaskan pengertian kitab Injil dan siapa yang menerimanya. Tolong jelaskan. Iya, tampung dulu ya. Pertanyaan dari teman-teman nanti dijawab. Ada lagi pertanyaan dari misalnya kelompok Injil ke Al-Quran, Al-Quran ke Injil, boleh? Silakan. Ada enggak pertanyaannya? Ya, kelompok Injil? Ya, silakan. Yang tampil 2 ya, baru. Baiklah, kami dari kelompok Injil ingin menanyakan pada kelompok Al-Quran masalah. Apa pertanyaan? Jelaskan pentingnya membaca dan memahami Al-Quran dalam kehidupan seorang Muslim. Jelas pertanyaannya? Jelas? Ya. Berarti ini kelompok Al-Quran? Mau bertanya enggak? Silakan. Jelas. Ya, kelompoknya sebutkan kelompok apa? Jelaskan pengertian kitab Injil. Dari kelompok Kami dari kelompok Al-Quran ingin bertanya kepada kelompok Injil masalah kedatangan dan misi Nabi Isa. ya. Udah mengerti pertanyaan tadi dari teman kamu? Sudah? Ya, silakan dijawab 2 kelompok. Pertanyaan teman kamu tadi dari kelompok Zabur, Taurat, kelompok Al-Quran dulu. Silakan jawab. Silakan. Dengar ya. Ya, silakan baca. Baiklah, saya akan menjawab dari pertanyaan Kelompok Taurat ya. Ya. Ya, tadi ditulis siapa yang menanya, kelompok siapa. Silakan. Sebutkan dan jelaskan keistimewaan Al-Quran dibandingkan kitab suci lainnya. 1. Keaslian Al-Quran terjaga keasliannya karena ditulis dan dihafal secara komprehensif. Universalitas Al-Quran memberikan petunjuk dan relevan untuk semua umat manusia, tidak terbatas pada satu bangsa atau zaman. Sumber hukum Al-Quran menjadi sumber hukum dan pedoman moral bagi umat Islam, mencakup aspek ibadah, sosial, dan etika. Dah. Ya, kelompok Injil, silakan jawab pertanyaan teman kamu tadi. Baiklah, kami akan memberi jawaban kepada kelompok Taurat. Silakan. Jawabannya adalah kitab Injil adalah kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa alaihissalam. Injil berisi wahyu yang mengandung ajaran, petunjuk hidup serta kabar gembira tentang kedatangan Nabi Muhammad SAW. Injil merupakan salah satu dari 4 kitab suci yang diakui dalam Islam, yaitu Al-Quran, Taurat, Zabur, dan Injil. Ya, itu jawaban dari teman kamu ya. Udah bisa dimengerti? Ya, untuk selanjutnya kelompok yang selanjutnya 2 kelompok lagi. Silakan tampil. Kelompok Zabur.
Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inilah hasil diskusi dari kelompok kami yaitu masalah tingkat gabung. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Lisa Dharma. Nama saya Maulana Fitri. Beriman kepada kitab Zabur merupakan bagian penting dalam meyakini umat Islam terhadap kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Zabur yang diturunkan kepada Allah kepada Nabi Daud alaihissalam berisi puji-pujian, doa dan ajaran moral yang mendalam. Kitab ini menekankan pentingnya hubungan antara manusia dan Allah, serta mengajarkan nilai-nilai seperti kejujuran, kasih sayang, dan pengharapan. Dah? Sebagai salah satu kitab suci Iya, belum. memiliki peran yang signifikan dalam memperkaya spiritualitas umat Islam, meskipun tidak dibaca sebagai kitab utama. Inilah hasil dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya kelompok yang terakhir, silakan. Dah, silakan. Kenalkan kami dari kelompok Taurat. Inilah hasil diskusi dari kelompok kami yaitu masalah kitab Taurat. Beriman kepada kitab Taurat merupakan aspek penting dalam keyakinan umat Islam terhadap kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam berisi wahyu yang mencakup hukum, petunjuk hidup, dan ajaran moral bagi Bani Israel. Ajaran dalam Taurat menekankan pentingnya ketaatan kepada Allah dan menjalin hubungan yang baik dalam masyarakat. Itulah hasil diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi ya. Terakhir kelompok Taurat. Ada pertanyaan? Tidak ya, udah jelas ya. Ya, kita masuk dari empat tadi yang kita pelajari. Dari pertama tadi beriman kepada kitab-kitab Allah. Kita simpulkan. Ya, silakan baca kesimpulannya. Ya, Mila, silakan baca. Beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala adalah beriman yang benar. Kita wajib meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab suci kepada para nabi dan rasul sebagai petunjuk bagi manusia. Kitab tersebut seperti Al-Quran, Taurat, Injil, dan Zabur mengandung ajaran-ajaran yang benar dan sempurna. Ya, itu kesimpulan dari pelajaran kita hari ini ya. Masalah beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Dapat disimpulkan yaitu beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala adalah rukun iman yang ketiga ya. Kemudian kita wajib meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitab suci kepada para nabi dan rasul sebagai petunjuk bagi manusia. Kitab-kitab tersebut seperti Al-Quran, Taurat, Injil, dan Zabur.
yang mengandung ajaran-ajaran yang benar dan sempurna. Ya, itu kesimpulan dari beriman kepada kitab-kitab Allah. Kita harus meyakini, mempercayai dan mengamalkan, ya. Terutama kita umat Islam masalah kitab Al-Quran tadi, ya, sebagai pedoman hidup umat Islam. Bagaimana cara kita meyakini atau cara kita mempedomani? Dengan cara membaca Al-Quran, ya, setiap malam atau ada waktu luang kita baca Al-Quran, ya, mengerti itu? Ya, kemudian kitab yang 4 itu juga tidak boleh kita tidak yakini, ya. Kita harus yakin karena 4 kitab itu sama-sama diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui nabi kita, ya. Nabi yang pertama kitab Taurat tadi, nabi siapa? Diwahyukan kepada nabi siapa? Kitab Taurat Nabi Musa. Kemudian yang kedua kitab apa? Zabur. Diturunkan kepada Nabi Daud. Kemudian yang kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Kemudian terakhir Al-Quran, ya, diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita harus dapat mempedomani. Bagaimana pedoman kita? Kita tidak bisa lari dari ajaran yang ada di dalam kitab-kitab tersebut. Apalagi kita umat Islam. Ya, tadi Ibu sudah menerangkan isi tadi Al-Quran, kitab-kitab tadi. Yang pertama masalah apa yang pertama tadi? Akidah, mengesahkan Allah, ya. 4 kitab tadi semuanya ajarannya sama. Yang pertama itu mengesahkan Allah, ya. Ngerti itu? Ya, harus diamalkan, ya. Kemudian pelajaran minggu besok masalah amanah dan jujur. Ya, masalah amanah dan jujur. Kemudian seterusnya mungkin ada pertanyaan. Masih ada pertanyaan? Belum jelas? Sudah pas? Ya, sudah pas? Tadi masalah 4 kitab tadi, ya. Kitab Injil sudah Ibu bilang tadi, Injil ataupun Al-Quran ataupun Taurat ataupun Zabur sama-sama kita imani, ya. Dan khusus ini kita umat Islam adalah Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Sudah mengerti semua itu? Ya, harus semangat, ya. Walaupun kita hari ini belajar berapa jam? 2 jam, ya. 2 jam pelajaran, ya. Selesai dari awal sampai akhir. Itu sudah baik, ya, untuk kita pedomani dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Kemudian mungkin mungkin ada, oh Bu, saya tidak sudah jenuh dengan belajar seperti ini, ya. Dah ada enggak? Udah? Sudah pas? Sudah jelas semua? Ya, untuk penutupnya silakan penutup doa pelajaran kita hari ini ditutup oleh doa dan dipimpin oleh anak kita
Pandi, silakan. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, ada baiknya kita berdoa. Doa mulai. Amin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Udah selesai.